Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini kita bakal bahas PK dari TO yang udah kalian kerjakan sebelumnya. Kita mulai dari nomor 1. Jika X plus Y kurang dari sama dengan 2 dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1, maka nilai maksimum dari 3X plus 2Y adalah. Nah, dari persamaan 3X plus 2Y ini bisa kita lihat kalau koefisien X itu lebih besar dari koefisien Y, karena 3 lebih besar dari 2. Jadi untuk mencari nilai maksimum, kita hanya perlu memaksimalkan nilai dari variabel X nya. Nah, jadi untuk memaksimalkan nilai X, kita bisa memberikan nilai X itu 2 dan Y nya sama dengan 0. Kenapa 2 dan 0? Agar tetap memenuhi aturan yang di atas, X plus Y kurang dari sama dengan 2, dan Y juga nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh lebih dari 1. Jadi kita kasih nilai 0 aja. Nah, setelah dapat nilai ini tinggal disubstitusikan ke persamaan. Jadi 3 kali 2 tambah 2 kali 0 sama dengan 6. Jadi jawabannya 6. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini soal tentang pernyataan. Jika X, Y besar dari 0, berapakah Y? Nah, kalau kita lihat di sini ada dua variabel, maka untuk menjawab atau menyelesaikan persamaan yang memiliki dua variabel itu membutuhkan dua persamaan, sehingga kita butuh pernyataan 1 dan 2 untuk menyelesaikannya. Jadi jawabannya C. Nomor 3. Bilangan 3 digit yang dapat dibentuk jika nilai mutlak selisih antara digit pertama dan ketiga adalah 4 ada sebanyak. Nah, jadi kalau bilangan 3 digit itu dia ratusan, dan syaratnya selisih antara digit pertama dan ketiga itu adalah 4. Jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi kalau misal ratusannya 1, satuannya kita bisa kasih angka 5, karena jarak 1 ke 5 itu kan selisihnya 4. Begitupun seterusnya. Setelah selesai, selanjutnya kita isi bagian puluhannya atau bilangan kedua. Di sini kenapa 10? 10 itu dikarenakan kita punya 10 pilihan untuk mengisi bagian tengah, yaitu yang pertama dari 0, 1, 2, 3 sampai 9. Untuk menghitungnya, kita hanya perlu menghitung banyak macam pasangan bilangan pertama dan ketiga, lalu dikalikan dengan 10, dan dapat hasilnya 110. Selanjutnya, akibat terlambat mengikuti upacara bendera di hari Senin, 6 orang siswa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan diminta untuk berdiri di depan tiang bendera. Banyaknya susunan baris mereka jika ketiga perempuan berdiri berdampingan adalah. Nah, kalau ini tentang banyak susunan baris, kita bisa menggunakan faktorial. Jadi di sini kita ketahui bahwa laki-laki ada 3 dan perempuan juga ada 3. Karena perempuan berdiri berdampingan dan ingin bersama, jadi kita satukan aja, jadi dianggap 1, sehingga si perempuan punya barisan tersendiri tanpa terpotong oleh laki-laki, dan itu bisa kita hitung banyak barisannya menggunakan faktorial, yaitu 3 faktorial karena ada 3 perempuan. Selanjutnya, untuk barisannya di sini ada 3 plus 1 faktorial yang didapat dari 3 laki-laki tambah perempuan yang sudah bersatu dikalikan dengan 3 faktorial yang dari barisan perempuannya, dapat hasil 144. Nomor 5. Jika A dan B merupakan bilangan bulat positif, apakah A plus B kelipatan 3? Nah, kalau dari pernyataan ini, kita bisa coba dari pernyataan pertama dulu buat menjawab. Jadi kalau di sini diketahui A plus B sama dengan kelipatan 6, maka secara tidak langsung dia juga kelipatan 3. Jadi jawabannya iya. Karena nomor 1 dapat menjawab, maka nomor 1 cukup untuk menjawab. Nomor 2 ini tidak cukup. Alasannya adalah di situ hanya diketahui B kelipatan 3.
tidak diketahui nilai A-nya sama sekali. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah A plus B-nya kelipatan 3 atau tidak. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 6. Di sini ada segi 4. Diketahui jika NM sama dengan 3, ML sama dengan 5, dan luas JKM sama dengan 10, luas JLM sama dengan 9. Berapakah luas JKLM? Oke, jadi segi 4 yang memiliki diagonal-diagonal seperti ini bisa dihitung luasnya dengan cara diagonal 1 dikalikan dengan diagonal 2 dibagi 2. Ini rumusnya. Mirip seperti rumus layang-layang dan juga belah ketupat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di soal NM3 dan ML5. Nah, di sini NL bisa kita dapatkan nilainya 4. Ini triple Pythagoras atau bisa juga dicari dengan Pythagoras. Nah, selanjutnya kalau kita lihat segitiga JLM, diketahui bahwa dia 9 dan NM sama dengan 3. Nah, 3 di NM ini adalah tingginya. Jadi kalau di segitiga kan luasnya itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Jadi kalau diketahui 2 dari luas, alas ataupun tinggi ini, kita bisa mencari yang lainnya. Contoh, misal diketahui luas dan tinggi, maka kita bisa cari alas. Jika kita ketahui alas dan tinggi, kita bisa cari luas, begitupun yang lainnya. Nah, di segitiga JLM ini kita ketahui bahwa tingginya adalah NM sama dengan 3 dan luasnya adalah luas JLM sama dengan 9, sehingga kita bisa mencari panjang JL atau alasnya dengan cara disubstitusikan nilai yang sudah diketahui seperti ini dan dihitung, maka dapat JL sama dengan 6. Selanjutnya segitiga JKM yang luasnya 10. Nah, di situ JN nya 2 itu didapat dari JL kan panjangnya 6, sedangkan NL itu 4, maka JN itu sisanya 6 dikurang 4, didapat hasilnya 2. Ini juga sama, kita bisa substitusikan menggunakan rumus luas segitiga. Jadi luas JKM sama dengan KM itu alasnya, JN itu tingginya, dan didapat hasilnya KM sama dengan 10. Nah, di sini JL dan KM merupakan diagonal-diagonal dari si segi 4 yang udah ada diketahui tadi. Nah, untuk menghitung luasnya kita tinggal substitusikan nilai JL dan KM ke rumus luas dan didapat hasilnya 30. Selanjutnya nomor 7. Persegi ABCD dengan panjang 24 cm, lingkaran melalui titik A dan D dan menyinggung sisi BC. Luas lingkaran tersebut adalah, nah, jadi kalau luas lingkaran itu rumusnya VR kuadrat. Jadi kita perlu R buat mencari luasnya. Nah, untuk itu kita bisa memberikan garis bantu dan titik bantu seperti ini untuk mencari nilai dari R. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini yang udah diberi garis dan titik bantu, kita dapat sebuah segitiga APO yang mana sudah diketahui panjang sisi-sisinya 12 untuk AP, PO nya 24 min R, dan AO sisi miringnya itu sama dengan R. Nah, kita bisa mencari nilai R nya menggunakan persamaan Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat itu adalah untuk sisi miringnya, maka kita substitusikan C nya dengan R. Didapat hasil sebagai berikut. Nah, setelah dihitung kita bisa dapat hasilnya R sama dengan 15. Setelah dapat nilai R nya, kita hanya perlu substitusikan nilai R ke rumus luas lingkaran dan didapat luasnya sama dengan V dikali 225 sama dengan 225 V. Selanjutnya nomor 8. Dalam satu kelas terdapat 30 orang yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Terdapat 12 orang yang mengikuti ekskul pramuka dan 15 orang yang mengikuti ekskul futsal dan 7 orang yang mengikuti keduanya. Banyaknya siswa yang tidak mengikuti keduanya adalah,
Jadi untuk menghitung ini kita bisa menggunakan banyak cara. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan menuliskan yang diketahui dulu. Jadi NS itu adalah banyak seluruhnya, maksudnya seluruh anggotanya atau orangnya kalau di sini. Jadi NS sama dengan 30. NP di sini adalah banyak orang yang mengikuti pramuka, itu ada 12. NF mengikuti futsal. Nah, di sini ada NP dan F sama dengan 7, itu yang mengikuti keduanya. Nah, jika kita ingin mencari orang yang tidak ikut keduanya, kita bisa menggunakan rumus ini, yaitu NS dikurang NP atau F. Jadi maksudnya di sini adalah banyak siswa seluruhnya dikurangi banyak siswa yang mengikuti pramuka ataupun futsal. Nah, jadi di sini NS-nya 30. Nah, untuk NP atau F ini, untuk mencarinya kita bisa menggunakan NP ditambah NF dikurangi NP dan F, sehingga didapat hasil 30 dikurang 20, hasilnya 10. Selanjutnya nomor 9. Sebuah keranjang berisi 10 telur bebek dan 20 telur ayam. Setengah dari jumlah telur bebek pecah dan seperempat dari telur ayam juga pecah. Apabila diambil satu telur dari keranjang tersebut, maka peluang bahwa yang terambil adalah telur bebek atau telur pecah adalah. Nah, di sini kita bisa tulis dulu yang diketahuinya. NB itu untuk jumlah telur bebek, yaitu 10, dan NA buat jumlah telur ayamnya. Nah, sekarang ada NB dan PC. Nah, itu maksudnya telur bebek yang pecah, dan yang A dan PC itu untuk telur ayam yang pecah. Ini hasilnya. Untuk telur bebek setengahnya pecah, jadi setengah dari 10 5, sedangkan ayam seperempat dikali 20 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung seluruh telur yang pecah. Telur yang pecah didapat dari telur ayam dan bebek yang pecah, jadi totalnya 10. Nah, di sini juga ada NS. NS itu adalah jumlah seluruh telur. Jadi kan ada 10 telur bebek dan 20 telur ayam, jadi jumlahnya 30. Nah, mirip seperti yang sebelumnya tadi di nomor 8. Jadi untuk mencari peluang B atau C, kita bisa menggunakan NB tambah NPC dikurang NB dan PC dibagi NS. Jadi di sini maksudnya adalah peluang untuk telur bebek atau telur pecah itu sama dengan banyak telur bebek ditambah banyak telur pecah dikurangi banyaknya telur bebek yang pecah dibagi seluruh telur. Kita tinggal masukin aja nilai-nilainya dari yang udah diketahui tadi, maka didapat hasilnya 15/30 diubah dalam bentuk desimal jadi 0,5. Selanjutnya nomor 10. Suatu SMA terdiri dari 6 kelas dengan masing-masing terdiri dari 15 siswa dan 15 siswi. Jika dari tiap kelas dipilih satu orang untuk menjadi pengurus OSIS, maka peluang 4 orang siswa menjadi pengurus OSIS adalah. Nah, jadi di sini karena ditanyanya peluang siswa terpilih, maka kita misalkan PA sebagai peluang siswa terpilih dan PA komplement sebagai peluang siswa tidak terpilih. Jadi kalau di sini dilihatkan masing-masing kelas itu terdiri dari 15 siswa dan 15 siswi. Jadi bisa dibilang peluang dari terpilihnya siswa dari satu kelas itu adalah setengahnya, yaitu 15/30, atau disederhanakan jadi 1/2. Sehingga didapat PA komplementnya 1 dikurang PA atau 1 dikurang setengah, yaitu setengah juga. Jadi peluangnya ini sama sebenarnya. Nah, untuk menghitung peluang 4 orang siswa yang menjadi pengurus OSIS adalah kita bisa menggunakan rumus binomial. Jadi di sini ada kombinasi 4/6 karena kita kan berharap atau mencari berapa banyak peluang terpilihnya 4 orang siswa dari 6 orang yang dipilih karena ada 6 kelas. Nah, di sini ada setengah pangkat 4 itu untuk si peluang terpilih dan 1/2 pangkat 2 untuk peluang tidak terpilih.
Nah, setelah itu kita tinggal hitung aja. Kombinasi 6 dari 4 itu 15, 1 per 2 pangkat 4 itu 1 per 16, dan 1 per 2 pangkat 2 itu 1 per 4. Sisanya tinggal dihitung dan dapat hasilnya 15 per 64. Selanjutnya nomor 11. Di sini ada kurva atau ada grafik. Oke, selanjutnya nomor 11. Di sini ada grafik. Jika Sofyana naik ojek online sejauh 12 km, maka berapa harga yang harus dia bayar? Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya, jika dia naik ojek 3 km, dia membayar 8.000, 5 km 15.000, 7 km 22.000. Bisa dituliskan seperti ini. Jadi kalau kita lihat, setiap penambahan 2 km itu dia membayar sebanyak 7.000. Jadi kalau 7 km 22.000, kita tinggal mencari tambahan 5 km nya lagi. Jadi untuk mencari tambahan 5 km nya yaitu 5 per 2 dikali 7.000, didapat hasilnya 35.000 per 2 yaitu 17.500. Jadi di sini kita tinggal tambahin aja harga untuk 12 km, yaitu 7 km pertama tadi yang 22.000 ditambah 17.500 yang 5 km selanjutnya, didapat hasilnya 39.500. Selanjutnya nomor 13. Jika garis L dan G sejajar, manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, kita mulai dari pernyataan 1. Jadi kan kalau ada sebuah segitiga itu total sudutnya 180 derajat. Nah, di sini ada Y plus 90 plus 180 min X, itu segitiga yang ada A-nya. Nah, jadi kita bisa mencari nilai X min Y melalui segitiga itu dengan cara substitusi aja, sehingga kita dapat X min Y nya sama dengan 90 derajat. Nah, ini sama dengan yang ada di pernyataan, berarti pernyataan pertama benar. Selanjutnya Y sama dengan Z. Y sama dengan Z itu salah ya. Jadi kalau yang sama itu A sama dengan Z baru sama, kalau Y sama dengan Z itu enggak. Jadi yang kedua salah. Oke, selanjutnya pernyataan yang ketiga. Di situ ada X plus Z sama dengan 180 derajat. Jadi kalau kita lihat di gambar, sudut A itu sama dengan sudut Z. Karena dia saling berseberangan, maka nilainya sama. Jadi kalau misalnya ingin mencari X plus Z, nah kita bisa menggantikan nilai Z dengan A, jadi X plus A. Nah, kalau kita lihat di gambar, X plus A itu kan membentuk garis lurus, maka hasilnya 180 derajat, sehingga pernyataan ketiga itu benar. Selanjutnya pernyataan keempat, Y plus Z sama dengan 180 derajat. Jadi kita lihat seperti tadi, Z kan sama dengan A ya. Jadi kalau Y plus Z sama dengan Y plus A. Nah, kalau kita lihat Y plus A di gambarnya itu sama dengan 90 derajat, sehingga pernyataan 4 salah. Selanjutnya nomor 14. Diketahui A kuadrat tambah 2 sama dengan 5A dan B kuadrat tambah 2 sama dengan 5B. Jika A tidak sama dengan B, maka nilai dari 1 per A kuadrat tambah 1 per B kuadrat sama dengan. Nah, ini kalau dilihat dari persamaan A kuadrat tambah 2 sama dengan 5A dan B kuadrat tambah 2 sama dengan 5B, dan A tidak sama dengan B, bisa disimpulkan bahwa A kuadrat tambah 2 sama dengan 5A dan B kuadrat tambah 2 sama dengan 5B itu adalah satu persamaan yang sama, di mana A dan B itu akar-akarnya yang berbeda, sehingga kita bisa ubah jadi X kuadrat tambah 2 sama dengan 5X dengan A dan B sebagai akar-akarnya. Kita bisa ubah bentuknya menjadi X kuadrat min 5X tambah 2 sama dengan 0. Lalu untuk pertanyaannya di sini ditanya 1 per A kuadrat tambah 1 per B kuadrat sama dengan, nah di sini kita kali silang, jadi dapat hasilnya B kuadrat tambah A kuadrat per A kuadrat dikali B kuadrat.
Nah, ini bentuknya bisa diubah menjadi A plus B kuadrat min 2AB per A kali B kuadrat. Nah, ini kan termasuk ke jumlah akar dan perkalian akar. Jadi kita bisa menggunakan rumus min B per A untuk A plus B nya, lalu C per A untuk A dikali B. Nah, di sini kita dapat nilai untuk A plus B 5 dan A kali B sama dengan 2. Kita tinggal masukkan ke pertanyaannya. Jadi di situ ada A plus B, kita masukkan 5, terus A kali B nya 2. Setelah itu kita hitung, didapat hasilnya 21/4. Oke, sekian penjelasan untuk PK dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.